Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Abdul Manan. Kali ini saya akan berbagi vMix untuk pemula ya. Ayo kita mengenal apa itu aplikasi vMix. Jadi vMix ini merupakan aplikasi broadcast multifungsi ya. Nah, apa sih itu vMix? Jadi vMix itu software mixing video secara langsung. Kinerjanya sama halnya dengan video mixer analog pada umumnya. Tapi vMix ini adalah software atau perangkat lunak ya. Jadi kita menggunakannya dengan menggunakan sebuah personal komputer. vMix ini berjalan pada Windows 7, Windows 8 dan Windows 10 ya. Kemudian software ini adalah software video mixer ya dan switcher. vMix juga bisa berfungsi sebagai perangkat lunak live streaming yang memungkinkan kalian untuk mempublikasikan produksi video Anda secara langsung ke internet. Ya, saya akan berbagi mengenal apa aja yang ada di aplikasi vMix ini ya. Ini saya menggunakan aplikasi vMix Pro versi 22 ya. Kita pertama harus mengenal software ini dan fungsi-fungsinya ya. Jadi ada beberapa panel bar di sini, kiri atas, menu bar tengah, kemudian menu bar yang kanan, kemudian menu bar yang bawah ini ya. Yang pertama kita belajar menu bar yang pertama dulu. Jadi di sini ada dua layar, ini yang warna oranye sama warna hijau. Yang oranye ini itu merupakan preview dari inputan kita. Kalau yang warna hijau ini sudah program atau sudah outputnya ya. Nah, kemudian kita mengenal ini dulu, yang bawah dulu ya. Ini ada dua source atau input. Jadi yang pertama itu di sini ada menu bar bawah, ada add input, kemudian ada record, kemudian ada eksternal, kemudian ada stream, ada multicoder, ada playlist, ada overlay, dan di sini ada video mixer ya. Kemudian gimana caranya kalau misalnya kita mau input video ke sini ya. Ya, coba kita masuk ke yang menu bar paling bawah, di add input dulu. Ini kita klik. Nah, pada add input pada vMix ini banyak ya disediakan, mulai dari video, kemudian dari DVD, kemudian video list, kemudian dari kamera pun ini bisa input dari semua sumber ya. Misalnya sini saya coba input dari USB VGA webcam. Nah, di sini nih ada mulai dari komposit, kemudian S-video, komponen HDMI, SDI, DVI, VGA ya, sangat lengkap. Kemudian di sini juga ada resolusinya ya, mulai yang paling kecil 160 kali 120 sampai 4K. Frame rate-nya rata-rata dari PAL 50i sampai film 24p ya kalau di kamera. Kemudian untuk videonya, pada video ini itu bisa mulai format AVI, kemudian WMV, MPEG, MXV, MP4 dan
QuickTime File. Jadi hampir seluruh format video bisa masuk ke Vmix. Nah, di sini ada DVD, ini bisa langsung ambil dari video laptop kalian atau PC kalian. Nah, ini list, ini yang sudah kita buat ya listnya ya. Kita tinggal add input ini, kita masukkan video-video yang mau kita tampilkan di sini. Kemudian di sini ada NDA atau desktop capture. Jadi kita juga bisa ngambil langsung dari atau ini ya, record dari layar komputer kita untuk kita masukkan ke input Vmix. Untuk NDA ini bisa kita gunakan ambil dari inputan yang lain. Kemudian di sini ada stream. Nah, ini untuk streaming ya. Kemudian ini ada instant replay. Kemudian aplikasi Vmix ini juga bisa input image, kemudian bisa input juga video delay. Kemudian ini inputnya image ya. Ini tadi yang ini input square atau stringer, yang ini input gambar. Ini hanya input gambar satu aja ya. Misalnya ini saya coba itu flyer, ini ya cuma flyernya aja atau background. Saya coba. Kemudian ini ada foto. Kalau foto ini kita bisa beberapa foto langsung kita masukkan, nanti akan slideshow sendiri. Kemudian kita juga bisa masukkan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kita bisa menampilkan dalam bentuk color ya. Kalau misalnya kita waktu editing video itu kan ada background, jadi juga bisa digunakan. Kemudian untuk audio, mulai dari format MP3 atau WAV itu juga bisa. Kemudian bisa input bisa input audio eksternal. Jadi kalau misalnya kita ambil dari mixer, kita bisa pilih audio input ini. Nah, kemudian ini kita bisa menggunakan lower third. Ini sudah disediakan secara default oleh Vmix ya. Ini banyak lower third atau GT title. Sini banyak sekali, kalian bisa gunakan. Ini ticker, ini untuk tulisan di bawah video. Nah, ini juga bisa digunakan. Ini scoreboard, bisa waktu kita live acara-acara olahraga ya, atau sepak bola atau volley. Ini sosial ya, lengkap. Aplikasi Vmix ini sudah lengkap semuanya. Nah, ini flash. Kemudian ini juga ada virtual background. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya. Ini sudah ada template, kita tinggal tambahkan. Ada keterangannya 1 2 3, ini kamera input kita tinggal gunakan ini. Nah, kemudian web browser ya, kita tinggal masukkan URL-nya di sini. Nah, untuk Vmix yang terbaru ini ada video call ya. Di sini ada Vmix call. Ya, ini fitur dari input Vmix ya. Sudah sangat lengkap, bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, ini saya coba input video ya. Jadi saya cari video yang akan saya masukkan di sini. Saya coba masukkan beberapa video. Ya, ini ada, coba saya masukkan 3 video ini satu-satu. Tinggal kita oke. Nah, ini sudah masuk ya. Di sini ada tulisan judul video kita. Nah, ini sudah masuk. Kemudian saya input lagi, kita cari, kita klik browse, kemudian kita klik, kemudian kita open, kemudian kita oke ya. Nah,
di input yang kedua sudah masuk juga. Ini kita klik, kemudian ini ya kita tambahkan lagi, kita klik video, kita klik browse sama klik code yang video ini ya, kita klik open, kita oke. Ya, di sini ada 3 video yang sudah saya inputkan. Ini video 1, video 2, video 3. Di setiap ini ada ini ya, warnanya. Hanya perlu diingat, yang di preview ini ada 2 warna ya, ada orange sama hijau. Yang orange ini itu video preview, jadi kita klik video ini, nah ini pindah ke preview sini ya. Kalau yang ini masih off, kalau misalnya nggak kita klik ini ya, beda biru ya. Kalau yang hijau itu sudah ke out atau sudah ke program, ini tempat ya video outnya. Jadi yang di sini itu sudah yang terkirim atau yang sudah previewnya. Nah, kemudian di Vmix ini tuh di sini juga ada beberapa tombol ya, ada close, ada quick play, ada cut, ada loop. Ya, ini close itu menutup inputan dari sini. Kemudian quick play ini memutar video ini ya, kita klik ini. Nah, HDMI extender 150 meter. Wow, panjang banget ya. Mereknya Fiber Video. Kemudian kalau misalnya kita mau memulai dari awal lagi, kita klik restart. Ya, di sini akan restart. Kemudian ada cut. Cut ini juga langsung otomatis pindah ke ini video program, bukan yang ke preview. Kita klik ya, cut gini ya, langsung dia akan muncul di sini. Ini sudah output. Kemudian loop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan. Jadi kalau misalnya video kali ini saya akan mereview memutar otomatis HDMI extender 150 meter. Wow, panjang banget ya. Mereknya Fiber Video Media Converter. Kita klik sini, dia akan berhenti. Kemudian kita belajar lagi tentang ini ya, menu bar yang paling atas sebelah kiri. Ini ada presetnya, new, open, save, flash. Jadi kalau misalnya kita mau buat baru, kita mau buka program dengan new, atau kita mau buka program ini ke default lagi, itu kita pilih new ini ya, kita klik ya. Di sini akan keluar seperti ini, new preset. Nah, ini ada beberapa pilihan mulai dari HD sampai 4K ya. Ini mulai dari HD 1080 2997p sampai 4K 2160 50p ya. Saya biasanya hanya menggunakan yang full HD 720 2997p ini ya. Kalau misalnya kalian sudah pilih, kemudian kalian klik OK, akan kembali jendela seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah ada simpenan presetnya, kalian tinggal open aja, kalian cari file yang sudah kalian simpan. Kemudian kalau misalnya kalian sudah membuat input sebanyak apapun, kalian bisa save juga. Nah, kalian save di mana? Di sini save as tipenya pasti Vmix preset ya. Kalian buat nama di sini sesuai keinginan kalian, kemudian kalian save. Nah, coba saya akan mengembalikan tampilan yang sudah saya buat input tadi. Saya tinggal klik kelas ini aja, secara otomatis
3 inputan saya tadi keluar lagi ya. Jadi tidak perlu nginput manual lagi, jadi otomatis yang barusan kita buka itu akan kita panggil. Selanjutnya kita belajar di bar yang tengah ini ya, ada full screen, quick play, cut, fade, mark, cross zoom, TB, dan tuas ini ya. Jadi untuk yang pertama ini full screen ya. Jadi full screen ini fungsinya untuk menampilkan gambar yang sudah kita program ke eksternal layar kita. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan LCD itu full screen ini harus kita tekan gini ya. Jadi harus sudah bergambar hijau seperti ini, berarti layar program ini itu akan muncul di proyektor atau LCD. Kemudian yang quick play ini itu memindahkan gambar dari preview ke program. Jadi kalau misalkan saya tekan ini akan pindah ke file yang coding ini, pindah ke sini, backgroundnya akan pindah ke preview. Jadi ini layar codingnya ya, layar program. Saya klik ya, dia akan pindah. Ini coding di sini, kemudian di sini background ya. Kalau misalnya saya pindah ke yang 150 ini, kita klik dulu di sini. Nah, kemudian kita klik quick play. Jadi untuk switching. Nah, kemudian yang cut ini sama seperti fungsinya itu seperti switching, tapi ini apa namanya, tidak ada efek. Jadi cut dari beberapa gambar yang di sini. Misalnya saya dari 150 mau pindah ke background ini, itu langsung gitu ya, tanpa ada efek sama sekali. Ini saya coba coding ini akan pindah ke program. Nah, itu ya, tidak ada efek. Kemudian di sini itu ada 3 efek yang sudah terbuka, ada fade, merge, cross zoom. Jadi masing-masing ini kita bisa sesuaikan. Kalian tinggal pilih di sini mulai fade sampai ini ya, length atau durasi ini. Saya biasanya menggunakan fade, jadi saya keluarkan di sini fade. Ini seperti ini ya, lebih soft ya gitu ya. Kalau yang kedua yang merge ini yaitu hampir sama ya gitu ya fungsinya. Nah, kemudian yang cross zoom ini itu seperti ini ya, kalian bisa sesuaikan di sini ya, sesuaikan. Kalian tinggal pilih, misalnya kita pilih cup ini, dia akan ganti cup ya gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian ganti yang vertical wave kan ganti ya, seperti itu ya. Saya ganti cross zoom saja. Nah, kemudian yang ini ada FTB. Jadi FTB itu fungsinya menonaktifkan layar program ke proyektor atau ke layar eksternal. Jadi kalau misalnya kita lagi setting di sini tidak perlu ditampilkan, kita sebaiknya kita nyalakan FTB-nya. Jadi kalau FTB nyala merah blab-blab seperti ini itu berarti berfungsi. Nah, ini nggak perlu kita bahas ya, ini soalnya nggak ada apa tambahan eksternal switchernya. Nah, kemudian yang ini ya, tuas ini fungsinya itu menaikkan gambar dari preview ke gambar program ya, seperti halnya kita menggunakan yang quick play, cut, fade, merge, cross zoom gitu ya. Nah, tapi di sini itu lebih soft, kita lebih bisa pelan-pelan seperti ini. Selanjutnya kita belajar ke menu bar yang atas kanan ya, pojok atas kanan ini ada pause input, basic setting ya. Untuk pause input ini itu kalau misalkan ini kita play ya, semuanya kita play, kita klik pause input ini, secara otomatis semua video ini akan berhenti. Jangan, ini semuanya akan berhenti. Kita klik, kita coba ya, semuanya akan berhenti secara otomatis. Kalau misalkan
kita klik pause input. Kalau misalnya kita mau play lagi, kita tinggal play di setiap videonya. Kemudian basic, jadi tombol basic ini itu untuk mengubah tampilan yang di sini. Semuanya ini kan sebenarnya ini versi advance. Nah, kalau misalnya kita mau lebih ringkas itu bisa kita ke versi basicnya. Kita klik basic ya. Oke, nah seperti ini. Nah, di sini hanya ada tombol open dan save. Kemudian di sini cuma ada layar preview dan layar program. Kemudian di bawah ini hanya add input aja, kayak string dan lain-lainnya tidak ada di versi basic ya. Kemudian di sini hanya ada quick play, tadi kan lengkap banget ya fiturnya. Kalau misalkan kalian mau mengembalikan ke versi advance, kita klik advance di atas ini ya, kita klik lagi ya, kembali lagi seperti tampilan sebelumnya. Kemudian kita setting, di sini ada tombol setting ya, kita coba klik ya. Di sini tampilannya seperti ini keluarnya. Dalam menu setting ini ada display, jadi previewnya kita mau kita rubah juga bisa. Di sini temanya apa, ini ada 3 tema, blue, Corel 7 dan Corel 8. Kemudian di sini juga bisa dirubah ya. Kemudian master frame rate-nya berapa, output size-nya berapa, ini settingan awal tadi ya, itu bisa dirubah di menu setting ini. Kemudian ini ada on output NDA, ini semuanya di sini. Kita mau pilih multiview dengan layout seperti apa, kita tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian di sini ada option, jadi di sini kepengen bahasa apa, kalian tinggal pilih. Kemudian mau pilih yang mana kalian tentang, kemudian kalian oke ya. Kemudian perform, ini komputer kita akan terbaca di aplikasi Vmix ini performnya seperti apa ya. Kita di sini saya buat default saja. Ini kebacanya Intel R HD Graphics 520. Sebenarnya ada juga VGA eksternalnya itu Nvidia GeForce, tapi yang kebaca sama Vmix itu yang bawaan standarnya. Kemudian yang ini decoder ya, file yang support ke Vmix ini apa, kalian tinggal tambahkan di sini ya. Defaultnya itu MOV, GT, MXV, MP4, MPX, TS, MP4V, itu kalian bisa tambahkan. Apa saja file video yang bisa di play di Vmix ini bisa disesuaikan. Kemudian recordingnya mau disimpan di mana, ini kalian bisa setting. Kemudian dengan nama apa, atau kalian bisa ngasih nama apa sesuai tanggal atau seperti apa, kalian bisa setting di sini. Kemudian di sini ada external output ya, defaultnya seperti ini. Vmix video streaming, use streaming setting. Kemudian audio delay-nya kalian bisa setting juga. Kemudian eksternal yang kedua itu apa, hanya streaming saja atau kalian juga nyalakan Vmix video streaming. Kemudian di sini ada audio, ini kalian bisa sesuaikan ya, menu standarnya seperti ini. Audio outputnya ini sesuai dengan default pada laptop kita atau PC kita. Kemudian di sini ada web controller, jadi kita bisa switcher menggunakan web atau kita bisa menggunakan tablet atau handphone. Kemudian di sini ada tali lag, ini fungsinya untuk mengetahui kamera mana yang lagi play atau di tampilan program. Kemudian di sini ada shortcut, kita bisa setting keyboard kita menjadi switcher ya.
Kemudian ini aktivasi kita bisa tambahkan di sini aktivatornya. Kemudian scripting juga. Kemudian yang ini upload. Jadi di sini saya menggunakan Vmix Pro versi 22 versi 64 bit ya. Ini sesuai versi Vmix kalian. Kemudian kalau misalkan kalian habis merubah kemudian tidak cocok, kalian tinggal klik default aja ya. Secara otomatis settingan kalian tadi itu kembali ke bawaan softwarenya ini ya. Kemudian kalian klik OK. Oke, ini saya tutup dulu. Kemudian kita belajar di menu bar yang paling bawah ini ya. Banyak menu di sini. Jadi yang add input tadi kita sudah bahas di awal. Selanjutnya kita bahas di menu record. Ini sebelum kalian record, pastikan kalian setting atau kalian konfigurasi dulu. Nah, di sini kita klik, kemudian tampilnya seperti ini ya. Di sini ada dua recording setup, ada nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalau hanya recording sesuai program, kalian pilih yang nomor 1. Di sini ada format AVI, kemudian ada WMV, ada WMV streaming, ada MP4, ada FFmpeg, ada versi Vmix AVI. Atau juga mau kalian record dalam bentuk audio, kalian tinggal klik WAV file record. Saya sarankan menggunakan versi MP4 saja. Ini kualitasnya sudah bagus, filenya nggak terlalu besar. Kalau kalian menggunakan versi AVI, sama-sama durasi 1 jam dengan kualitas yang sama. Misalnya ini menggunakan kualitas 720p, itu kalau misalkan kalian menggunakan format AVI itu file size-nya akan lebih besar dibanding MP4, akan menyita banyak memori di komputer kalian. Jika kalian sudah setting sesuai keinginan, kalian tinggal ketik OK ya. Untuk yang kedua ini itu kita bisa record juga yang masih belum terprogram, itu bisa kita pakai yang di sini. Saya akan bahas lebih detail nantinya ya. Oke, ini saya hanya menyampaikan fitur standarnya ya yang perlu diketahui bagi pemula. Nah, setelah kita setting jangan lupa di OK ya. Ini close. Kemudian kalau misalnya kalian mau record, kalian tinggal klik record, akan nyala merah. Ini saya coba aja ya. Nah, di sini ini sebelum kita record akan terbuka jendela konfirmasi. Nah, kita record di sini ya. Ya, akan ada tampilan rec di sini merah. Kemudian ini juga ada tampilan merah juga ya. Ini saya stop. Oke. Kemudian kalau kepengen tahu hasil recordnya tadi, kalian tinggal sesuaikan yang disimpan tadi di mana ya. Ini ya, di file namanya apa, posisinya di drive mana ya. Oke, kemudian ini kita lanjut ke yang eksternal. Jadi di menu eksternal ini itu kalian bisa setting output ke proyektornya ya. Kalian tinggal sesuaikan sesuai keinginan, mau pilih yang apa, multi view atau apa, kalian bisa tinggal sesuaikan aja. Dan di sini kalian bisa setting misalkan ini ya, ini hampir sama fungsi di menu setting di sini. Kalian bisa setting sesuai keinginan. Kemudian ini yang bahas fitur yang kelebihan dari Vmix ya, itu streaming. Jadi waktu kita menggunakan software Vmix ini, kita bisa record saat itu juga dan kita bisa streaming sekalian. Nah, sebelum kita streaming itu kita harus setting atau konfigurasi. Kelebihannya yang pasti
di software Vmix itu kita bisa streaming dalam 3 media, misalkan YouTube, Facebook, Instagram dalam satu waktu, maksudnya itu bersamaan. Jadi kita hanya butuh Vmix ini di komputer, kita bisa langsung live secara bersamaan. Jadi kita tidak perlu butuh banyak laptop untuk melakukan live streaming di beberapa media ini ya, atau sosial media. Ya, misalkan ini saya pakai nomor 1 menggunakan YouTube ya, ini tinggal kita pilih YouTube. Kemudian yang ini sesuaikan stream keynya, atau kalian bisa sync up. Kemudian kualitinya kalian sesuaikan, aplikasinya juga kalian sesuaikan. Kemudian kalau misalnya kita mau streaming juga di Facebook, kalian juga sesuaikan, bisa menggunakan custom RTMP server ini ya. URL Facebooknya kalian ambil, kalian tempel di sini, sama stream name org-nya kalian tempel di sini, kemudian kalian save. Dan kalau misalkan kita live di media yang lain, nomor 3 ini maksimal, kalian juga bisa pilih mau di mana. Karena saya custom RTMP server ini saya pakai di Instagram ya. Nah, tinggal ditempel aja di sini untuk URL, di sini untuk name org-nya. Kalau sudah selesai kalian save. Kalau misalnya kalian sudah save semua, kalian tinggal klik stream, nanti akan muncul menu ini akan berubah warnanya ya, ada merah. Di sini juga akan muncul streaming. Kemudian di sini ada menu multi recorder. Ini sama juga halnya yang tadi ya, di recorder tadi kita bisa langsung melakukan record di beberapa ini output kita. Misalnya kita pilih output 1, output 2, output 3, output 4, kita bisa record semua. Jadi misalkan kalian tidak pengen nge-recordnya di handycam, kalian bisa pilih opsi ini. Tapi perlu dipastikan ya, komputer kalian itu sudah mumpuni untuk melakukan record ini, soalnya akan berat kerjanya. Kemudian kita bahas ke menu playlist. Jadi kita bisa buat playlist di sini sesuai dengan keinginan. Misalkan kita mau live dengan playlist A, B, itu bisa kalian sesuaikan untuk memudahkan waktu membukanya ya. Nah, ini di sini kalian sesuaikan. Kalian kalau misalnya pengen buat playlist baru, kalian tinggal new playlist ini, kemudian tambahkan ya. Ini saya tutup. Kemudian kita bahas di menu overlay. Nah, ini ada overlay, ini semuanya default ya, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian ini ada menu yang lain ya, ada ini itu apa namanya, data tambahan Vmix-nya di sini ya. Kepengen tahu ada Vmix sosial, data source manager, semuanya di sini. Kemudian di sini ini proses video kita, recordingnya berapa menit, kemudian video itu drop atau tidak, itu ada di sini semua. Kemudian di sini ada view shortcut. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan web controller, di sini akan muncul. Pada menu bar bawah kanan ini ada gambar kamera ya. Jadi ini fungsinya itu kita ngambil gambar, kita capture pada layar yang sudah kita program ini, yang warna hijau ini ya. Kita klik di sini, kemudian kita save sesuai kebutuhan kita mau disimpan di mana. Dan yang terakhir ini ada gambar
ini ya, kunci atau gembok ya. Jadi fungsi dari apa namanya gembok ini, kalau misalkan kita sudah record aktivitas atau yang kita sudah program di sini, yang hijau ini kita record di sini, akan muncul gambar merah ya, maksudnya itu menu ini akan berubah menjadi merah. Kemudian kita lock di sini. Di sini record ini tidak akan bisa diklik kalau misalnya sudah dikunci. Saya coba ya, ini kita record gini, kemudian saya tekan di sini, dikunci ini ya. Fungsi tombol record ini tidak akan berfungsi meskipun kita klik gini. Sudah ada tulisannya locket gitu ya tadi ya. Ya ini ya locket ya. Jadi misalkan kalian tinggal, itu tidak akan bisa dirubah sama teman kalian kalau misalnya kalian kunci tombol gemboknya ini ya. Kalau misalnya kita buka ini, kita bisa stop. Kemudian yang paling penting, kalian juga harus memahami audio mixer pada Vmix ya. Jadi di sini ada beberapa ini ya, bar audio ya. Di sini ada master, ada recording kalau misalnya kita di waktu record, kemudian ada input. Ini masternya ini itu kalau kita rubah semua yang input di sini yang ada audionya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kecilkan, itu bisa kita setting di sini. Kemudian semua input video yang ada audionya akan muncul di sini ya. Namanya ini 150M itu dari video yang bernama 150M ini. Ini emang saya kecilkan karena kalau saya play tadi saya audionya terrecord, jadi suara saya tidak terdengar, makanya saya kecilkan beberapa video ini ya. Nah kalau misalkan kalian pengen mute atau tidak pengen suaranya dimasukkan ke program, kalian tinggal matikan aja. Di sini bisa diturunkan sampai ke bawah, atau kalian tinggal klik menu M ini atau tombol M ini. Kalian tinggal, kalau misalnya hijau ini berarti audionya itu on. Kalau misalnya kita klik ini nggak warna hijau, itu audionya off. Ya mungkin itu ya yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi kalian yang baru mengenal Vmix, kalian harus tahu fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di Vmix ini biar kalian lebih mudah saat menggunakan. Kemudian juga kalian tidak bingung kepengen apa, misalkan nambahkan lower third itu tempatnya di mana, kalian sudah tahu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan wawasan bagi kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.